Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok ABR, disusun oleh Aldi Kurniawan, Bagas Indra Banyu-Perwita, dan Rudolf Esanov Arnold. Kelompok ABR adalah kelompok dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Presentasi ini akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Membuat Perencanaan Sumber Daya Manusia. Eh, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Atas berkat rahmat dan hidayahnya serta berbagai upaya tugas makalah mata kuliah manajemen SDM yang membahas tentang membuat perencanaan manajemen SDM dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam penyusunan makalah ini ditulis berdasarkan referensi yang berkaitan dengan membuat perencanaan manajemen SDM, serta informasi dari internet yang berhubungan dengan membuat perencanaan manajemen SDM. Penyusun dan penulis menyadari bahwa makalah ini masih kurang sempurna. Untuk itu diharapkan berbagai masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaannya. Akhir kata, semoga makalah ini dapat membawa manfaat untuk pembaca. Tangerang 26 Oktober 2025, kelompok ABR, Manajemen SDM, UBSI Cimone, Tangerang. Selanjutnya dapat dibaca oleh Aldi Kurniawan. Oke, masuk ke bab satu yaitu pendahuluan latar belakang makalahnya. Nah, di era persaingan bisnis yang semakin dinamis dan kompleks, eh, manajemen sumber daya manusia atau SDM menjadi salah satu faktor krusial dalam keberhasilan organisasi. Strategi dan kebijakan SDM yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, sebagai salah satu elemen strategis, perencanaan SDM perlu mendapatkan perhatian khusus agar organisasi dapat menyiapkan tenaga kerja dengan jumlah, kualitas, dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini menurut Verdi ya, 2020. Nah, perencanaan SDM mencakup proses perkiraan kebutuhan tenaga kerja, mengi- mengidentifikasi mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, serta menyusun strategi untuk mengisi posisi kritis dalam organisasi. Sebuah studi menyebut bahwa proses tersebut meliputi analisis internal eksternal organisasi, pengembangan tenaga kerja, dan desain program kepegawaian sebagai bagian dari fungsi strategis SDM. Nah, di sisi lain, perubahan lingkungan eksternal seperti transformasi digital, globalisasi, dan tantangan teknologi baru menuntut organisasi untuk lebih adaptif dalam perencanaan SDM. Penelitian mengungkap bahwa perusahaan yang menerapkan perencanaan SDM strategis dan berbasis kompetensi mampu meningkatkan kinerja organisasi ya, dan sustainabilitas bisnis. Oke, dilanjutkan oleh saya, bab 1 pendahuluan. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada 5. Bisa dibaca apa yang dimaksud dengan perencanaan manajemen SDM, mengapa perencanaan SDM penting, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan SDM, bagaimana cara menganalisis kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi, dan strategi apa yang dapat diterapkan perusahaan dalam mengisi posisi jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan hasil perencanaan SDM. Lalu di sini ada tujuannya juga. Tujuannya ada 5 buah juga untuk mengetahui dan memahami pengertian serta konsep dasar perencanaan manajemen SDM, untuk menjelaskan pentingnya perencanaan sumber daya manusia bagi efektivitas dan keberlangsungan organisasi atau perusahaan, untuk menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan sumber daya manusia secara sistematis, untuk menganalisis metode dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tujuan organisasi, terakhir untuk mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam pengisian posisi jabatan berdasarkan hasil perencanaan SDM. Oke, manfaat makalah ini adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai membuat perencanaan manajemen SDM itu sendiri. Diharapkan makalah ini menjadi salah satu sumber pembaca untuk mengerti dan memahami membuat perencanaan manajemen SDM itu sendiri. Em, Bisa dibaca oleh Rudolf selanjutnya, bab 2. Bab 2, pembahasan masalah. Apa yang dimaksud dengan perencanaan manajemen sumber daya manusia?
Perencanaan manajemen sumber daya manusia MSDM adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi secara terapan baik dari segi jumlah, kualitas, waktu, maupun penempatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, perencanaan SDM merupakan kegiatan untuk memperkirakan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis, keterampilan apa yang diperlukan, serta kapan dan bagaimana tenaga kerja tersebut akan diperoleh dan digunakan. Oke, Ya, terima kasih Rudolf. Baik, lanjut oleh Aldi. oke. Ya, masih melanjutkan dari bagian bab 2 tadi. Definisi menurut para ahli. Menurut Lipo 2013 itu, perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dan menentukan langkah-langkah yang diperoleh agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan tepat. Menurut Whitehead dan Davis, menyatakan bahwa perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memadukan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, sehingga organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang sesuai di waktu yang tepat. Menurut Handoko, menjelaskan bahwa perencanaan SDM merupakan kegiatan untuk menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, bab 2 pembahasan masalah. Mengapa perencanaan SDM penting bagi keberlangsungan organisasi atau perusahaan? Perencanaan SDM penting bagi keberlangsungan organisasi karena memastikan ketersediaan talenta yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mendukung adaptasi terhadap perubahan. Perencanaan yang baik membantu perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, mengembangkan kompetensi karyawan, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, dan mempertahankan karyawan terbaik untuk menjaga keunggulan kompetitif. Dilanjut oleh Rudolf. Pembahasan masalah. Apa apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan sumber daya manusia? Langkah perencanaan sumber daya manusia SDM meliputi analisis ketersediaan SDM saat ini, prediksi kebutuhan SDM di masa depan, perumusan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk kebutuhan perekrutan dan pengembangan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas strategi. Proses ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat dari segi jumlah dan kualitas untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, bagaimana cara menganalisis kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi? Untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja, perlu melakukan beberapa langkah utama. Analisis beban kerja untuk menghitung kebutuhan berdasarkan tugas dan waktu. Analisis pasokan untuk memahami kondisi SDM yang ada. Analisis permintaan untuk memproyeksikan kebutuhan masa depan berdasarkan tujuan bisnis. Dan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk membandingkan pasokan dan permintaan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan. Strategi apa yang dapat diterapkan perusahaan dalam mengisi posisi jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan hasil perencanaan SDM? Strategi untuk mengisi posisi jabatan sesuai hasil perencanaan SDM meliputi rekrutmen eksternal atau merekrut kandidat baru, pengembangan internal atau melatih karyawan yang ada dan melakukan promosi, serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan otomatisasi. Nomor satu itu ada rekrutmen eksternal, merekrut kandidat baru, yaitu menarik kandidat dari luar perusahaan yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pengembangan internal, pelatihan dan pengembangan meningkatkan keterampilan karyawan yang sudah ada agar memenuhi kebutuhan posisi baru, dan promosi internal,
mengisi posisi yang lebih tinggi dengan mempromosikan karyawan berkinerja baik yang memiliki potensi untuk naik jabatan. Baik, Rudolf, dilanjut. Tiga, pemanfaatan teknologi. Otomatisasi menggunakan teknologi untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual di area tertentu, seperti otomatisasi tugas dan proses. Sistem pendukung memanfaatkan alat analisis SDM untuk melacak tren, membuat keputusan berbasis data dan menyederhanakan manajemen. Kompensasi seperti disebutkan oleh Propati, Propatia Group. 4. Strategi lain. Perencanaan suksesi memastikan adanya calon pengganti yang siap untuk posisi kunci untuk melancarkan operasional saat transisi terjadi. Analisis kesenjangan SDM membandingkan ketersediaan SDM saat ini dengan kebutuhan di masa depan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam jumlah kompetensi atau kualitas tenaga kerja. Ya, masuk ke bab 3 itu kasus dan analis. Nah, kasusnya sini ada PT ABR, adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, komponen otomotif, khususnya produksi suku cadang untuk kendaraan roda 2. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010 dan saat ini memiliki sekitar 350 karyawan yang tersebar di bagian produksi, administrasi, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan atau research and development. Seiring meningkatnya permintaan pasar dan ekspansi perusahaan untuk membuka pabrik cabang di Surabaya, PT ABR menghadapi tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dalam waktu 1 tahun ke depan, perusahaan membutuhkan tambahan 50 karyawan baru, terutama untuk bagian produksi dan quality control. Namun, PT ABR belum memiliki perencanaan SDM yang sistematis dan terukur, ya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Masalah yang muncul antara lain. 1. Tidak ada analisis kebutuhan tenaga kerja yang jelas per divisi. 2. Kelebihan tenaga kerja di bagian administrasi tetapi kekurangan di bagian produksi. 3. Rekrutmen dilakukan secara mendadak tanpa perencanaan jangka panjang. 4. Beberapa posisi strategis diisi oleh karyawan yang belum sesuai dengan kompetensi jabatan. Kondisi ini menyebabkan produktivitas menurun dan target produksi tidak tercapai secara optimal. Rudolf, bisa dilanjut. Analisis. Perencanaan manajemen sumber daya manusia di PT ABR merupakan langkah strategis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung ekspansi perusahaan ke cabang baru di Surabaya. Proses ini mencakup kegiatan memprediksi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, menentukan kompetensi yang sesuai, serta menetapkan strategi rekrutmen dan penempatan karyawan. PT ABR sebelumnya belum memiliki sistem perencanaan SDM yang jelas, sehingga terjadi ketimpangan tenaga kerja antara divisi administrasi. Perusahaan perlu menyusun rencana SDM jangka pendek dan jangka panjang yang meliputi analisis jabatan, peramalan kebutuhan tenaga kerja, serta strategi. Dengan demikian, perencanaan SDM di PT ABR berfungsi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan target pertumbuhan perusahaan. Ya, menyusun rencana SDM jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek itu sekitar 1 tahun, fokus pada penentuan kebutuhan tenaga kerja mendesak untuk cabang baru. Langkah-langkahnya itu melakukan rekrutmen eksternal untuk posisi teknis. Nah, di sini contohnya operator mesin, quality control, dan teknisi. Melatih karyawan administrasi yang potensial agar dapat dipindahkan ke bagian produksi ringan. Menetapkan sistem rotasi karyawan
untuk mengisi kekosongan sementara. Rencana jangka panjang yaitu sekitar 3 sampai 5 tahun, fokus pada pengembangan karir dan stabilitas tenaga kerja. Langkah-langkahnya menyusun rencana suksesi atau succession plan untuk bagi jabatan strategis, menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mendapatkan calon tenaga kerja terampil, mengembangkan sistem evaluasi kinerja dan pelatihan berkelanjutan agar SDM terus meningkat kompetisinya. Ya, bisa lihat ini di tabel 1, hmm, rencana kebutuhan tenaga kerja yang panjang 1 tahun. Itu. Nah, di jabatan posisi operator mesin produksi itu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 30 orang. Jumlah tenaga kerja yang tersedia dia 10. Nah, quality control yang dibutuhkan 10 sementara yang tersedia cuma 5. Nah, teknik perawatan mesin ada 10 orang yang tersedia dan yang dibutuhkan tapi yang tersedia cuma 3. Staf administrasi produksi itu yang dibutuhkan 5 orang tapi yang tersedia 5 orang, 8 orang. Staf gudang dan logistik dan yang dibutuhkan 5 orang dan tersedia cuma ada 3 orang. Jadi dari total di sini yang dibutuhkan itu ada 60 orang, sementara yang tersedia ada 29 orang saja. Kekurangan di sini ya, ada 20 orang sistem sumber pemenuhan tenaga kerja, rekrutmen internal ditambah pelatihan eksternal. Nah, keterangan di sini utama untuk cabang Surabaya. Nah, untuk yang kekurangan 5 orang, sumber untuk tenaga kerja ini rekrutmen eksternal. Nah, keterangan dibutuhkan untuk pengawasan produk. 7 orang di sini kekurangan untuk rekrutmen eksternal juga sumber pemenuhan tenaga kerja. Keterangan di sini yaitu butuh tenaga kerja mekanik butuh ya. Saya typo. Ya di sini ada beda 3 orang kelebihan ya. Rotasi ke bagian gudang logistik ya. Ini kelebihan dari staf administrasi produksi ya, kelebihan 3 orang. Rotasi ke bagian ini keterangan itu kelebihan di divisi administrasi oke ya. Itu terus kekurangan di sini ada 2 orang. Terus rotasi eksternal dibagi rekrutmen, menjunjung distribusi bahan dan baku, yaitu total 31 orang. Ya. Interpretasi dalam jangka pendek, PT ABR mengalami kekurangan 31 tenaga kerja, terutama di bagian produksi, quality control, dan teknisi. Solusinya adalah rekrutmen eksternal dan pelatihan internal. Lalu di sini ada tabel nomor 2, rencana kebutuhan tenaga kerja jangka panjang 3 sampai 5 tahun oleh PT ABR. Jabatan posisi bisa dilihat di presentasi kami meliputi 5 jabatan. Sebagai contoh, misal dalam operator mesin produksi kebutuhan tahun pertama itu 30. Nah, di kebutuhan tahun ketiga jadi 35 orang, berarti menambah 5 orang. Lalu di kebutuhan tahun kelima 40 orang. Berarti tiap 2 tahun sekali butuh 5 orang. Strategi pemenuhannya rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan. Keterangan penambahan kapasitas produksi. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Contoh lagi misal saya ambil dari jabatan atau posisi supervisor atau supervisor produksi. Kebutuhan tahun pertama itu 3 orang. Kebutuhan tahun ketiga 5 orang. Serta kebutuhan tahun kelima 7 orang. Strategi pemenuhannya itu diambil dari program suksesi internal. Keterangan disiapkan dari operator berprestasi. Interpretasinya adalah, dalam rencana jangka panjang, PT ABR menargetkan peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar kurang lebih 45% dalam 5 tahun untuk mendukung pertumbuhan produksi dan pembukaan pasar baru. Fokus utama diarahkan pada pengembangan tenaga kerja internal, kerjasama pendidikan, dan program pelatihan manajerial. Dilanjutkan oleh Rudolf. Kasus analisis melakukan analisis jabatan job analisis menggunakan metode job analisis agar perusahaan memiliki
pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab setiap posisi. PT ABR harus menyusun dokumen deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk seluruh jabatan. Manfaatnya menghindari tumpang tindih pekerjaan antar karyawan, memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang sesuai menjadi dasar dalam proses rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Contoh, jabatan operator dan mesin produksi. Tugas umum, mengoperasikan mesin, memantau kualitas hasil produksi, dan menjaga kebersihan area kerja. Spesifikasi pendidikan minimal SMK, teknik memahami sistem mekanik dasar dan teliti dalam pekerjaan. Tabel analisis jabatan PT ABN. Nomor 1, jabatan atau posisi. Tugas utama. 1, operator mesin produksi. Mengoperasikan mesin produksi, memantau kualitas hasil produksi dan menjaga kebersihan area kerja. 2, staff quality control atau QC. Melakukan pemeriksaan produk, mencatat hasil. 3, teknik perawatan mesin. Melakukan perawatan rutin dan perbaikan mesin produksi agar berfungsi optimal. 4, staf administrasi produksi. Mengelola dokumen produksi, membuat laporan harian dan mengarsip data hasil produksi. 5, supervisor produksi. Mengawasi proses produksi, mengatur jadwal kerja operator, dan memastikan target produksi tercapai. Tanggung jawab utama, meskipun kelancaran proses produksi dan memastikan hasil sesuai standar kualitas, menjamin setiap produk memenuhi standar kualitas perusahaan, menentukan risiko perusahaan mesin dan duit time produksi, mendukung kelancaran administrasi dan dokumentasi produksi, bertanggung jawab atas hasil kerja tim produksi dan efisiensi proses kerja. Ya, masuk ke spesifikasi jabatan atau kualifikasi. Kualifikasi. Pendidikan minimal itu SMK, teknisi mesin, memahami sistem mekanik dasar, teliti dan disiplin. Ya, lalu minimal untuk minimal D3 teknologi, pangan atau teknik industri, memiliki ketelitian tinggi, mampu menggunakan alat ukur. Itu ada selanjutnya minimal D3 untuk teknik mesin dan elektro. Pengalaman minimal 1 tahun, memahami sistem maintenance. Selanjutnya lagi minimal D3 untuk administrasi perkantoran atau manajemen, mampu mengoperasikan komputer, teliti dan komunikatif. Selanjutnya yang terakhir itu untuk sesuai jabatan minimal S1 teknik industri atau manajemen produksi, memiliki kemampuan untuk kepemimpinan dan komunikasi baik. Keterangan atau catatan diperlukan untuk mendukung produksi di cabang Surabaya. Kedua, perlu tambahan tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan produksi. Tiga, dapat direkrut dapat direkrut eksternal atau latihan latihan internal. Ya. Yang keempat itu dapat dirotasi ke bagian gudang atau logistik bila kelebihan tenaga kerja. Ya. Dan terakhir dapat diambil dari promosi internal operator berprestasi. Oke, saya lanjut. Nomor 3, melakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau manpower forecasting menggunakan metode workload analysis. PT ABR perlu menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan metode analisis beban kerja. Contohnya, jika setiap operator mesin dapat menghasilkan 100 unit komponen per hari dan target produksi cabang baru adalah 3.000 unit per hari, maka dibutuhkan 30 operator mesin.
Hasil perhitungan ini menjadi dasar bagi HRD untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang harus direkrut. Dari tabel nomor 4 ini bisa dilihat contohnya, misal jabatan posisinya nomor satu itu operator mesin produksi. Target produksi hariannya itu 3.000 unit, kapasitas produksi per karyawannya 100 unit per hari. Lalu bisa dilanjut oleh jabatan atau posisi lainnya seperti staff quality control, teknik perawatan mesin, dan staf gudang dan logistik itu mempunyai target produksi harian per unitnya itu bermacam-macam. Ada yang 3.000 unit, ada yang 30 unit mesin, dan 3.000 unit atau komponen masuk atau keluar. Kapasitas produksi per karyawannya itu juga bermacam-macam. Yang nomor 2 itu ada 600 unit atau pemeriksaan per hari per orang. Lalu di teknik perawatan mesin ada 10 mesin per teknisi. Dan di staf gudang dan logistik ada 1.000 unit per staf. Dilanjut oleh Rudolf. Penjelasan perhitungan rumus dasar yang digunakan, kebutuhan tenaga kerja, target produksi atau kapasitas per karyawan. Berdasarkan analisis beban kerja, PT ABR membutuhkan 41 tenaga kerja baru. Namun saat ini hanya memiliki 18 tenaga kerja yang aktif, sehingga terdapat kekurangan 23 orang. Kekurangan ini terutama terjadi pada posisi operator mesin produksi karena ekspansi ke cabang Surabaya meningkatkan volume produksi harian. Solusi, PT ABR dapat mengatasi kekurangan ini melalui rekrutmen eksternal untuk posisi operator dan QC, pelatihan cepat on the job training bagi karyawan baru agar cepat beradaptasi dan rotasi karyawan internal dari cabang lama yang kelebihan tenaga administrasi. Ya, keempat ini menetapkan strategi pengisi posisi atau staffing strategi menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pabrik baru, PT ABR dapat menerapkan kombinasi strategi berikut. Rekrutmen internal, promosi dan mutasi karyawan lama ke posisi yang baru di cabang Surabaya. Kedua, rekrutmen eksternal mengadakan perekrutan terbuka untuk tenaga kerja tek- teknis di wilayah di sekitar pabrik baru. Ketiga itu pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan keterampilan teknis dan manajeri manajerial pada karyawan yang dipromosikan. Strategi ini dipastikan bahwa tenaga kerja yang ditetapkan memiliki kompetisi yang sesuai kebutuhan posisi. Ya. Tentang resiko sini adalah potensi kosongan eh, di posisi lama dan keterbatasan jumlah bentar dulu. Jumlah karyawan yang siap dipromosikan. Kedua itu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar untuk seleksi dan pelatihan awal. Yang ketiga itu untuk resiko membutuhkan waktu dan anggaran tambahan untuk pelatihan. Nah, untuk tabel 5 ini strategi pengisian posisi PT ABR. Ini jenis strateginya nasional ya, ya. Untuk pelaksanaan gitu. Ya, promosi atau mutasi karyawan yang lama ke posisi di cabang baru, mengadakan perekrutan terbuka untuk tenaga kerja teknis dan staf pendukung dari wilayah sekitar pabrik. Nah, tiga itu menyelenggarakan pelatihan dan teknis dan manajerial untuk karyawan baru maupun yang dipromosikan. Nah, tujuan strategi pertama itu memanfaatkan tenaga kerja yang sudah memenuhi budaya dan sistem kerja perusahaan. Dua, mendapatkan tenaga kerja baru dengan keahlian teknis sesuai kebutuhan cabang baru. Ketiga, meningkatkan dan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja dalam posisi barunya. Nah, keuntungan di sini em, menghambat biaya rekrutmen, hemat biaya rekrutmen dan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Kedua, menambah ide dan kemampuan baru dalam organisasi dan mempercepat pemenuhan tenaga kerja.
meningkatkan kerja, efektivitas kerja, dan menyiapkan kader pemimpin masa depan. Oke, itu ini saya baca lanjutan dari tabel nomor 5. Analisisnya adalah kombinasi ketiga strategi di atas membantu PT ABR menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja baru tanpa mengganggu operasional lama. Strategi internal digunakan untuk posisi yang memerlukan pengalaman perusahaan. Strategi eksternal difokuskan pada posisi teknis dan operator baru di cabang Surabaya. Strategi pelatihan dan pengembangan memastikan setiap karyawan yang ditempatkan benar-benar siap menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Dengan menerapkan ketiga strategi tersebut secara terpadu, PT ABR dapat memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut dan ditempatkan memiliki kompetensi, produktivitas, serta komitmen yang selaras dengan kebutuhan ekspansi perusahaan. Bisa dilanjut oleh Rudolf. 5. Membangun sistem monitoring dan evaluasi SDM. Menggunakan metode performance evaluation dalam perencanaan SDM, jalankan perusahaan harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah jumlah dan kinerja karyawan sesuai dengan target, produksi, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambah dan memperoleh rencana SDM sesuai dengan perubahan strategi bisnis perusahaan. Dengan adanya sistem evaluasi yang baik, perencanaan SDM dapat terus disesuaikan agar tetap relevan dengan kondisi organisasi. Tabel 6 sistem monitoring dan evaluasi SDM PT ABR. No, 1. Kualitas tenaga kerja. Kesesuaian jumlah karyawan dengan kebutuhan, produksi, dan target perusahaan. 2. Kinerja karyawan. Produktivitas individu, output hari, tingkat kesalahan kerja, dan kedisiplinan. 5. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jumlah karyawan yang memerlukan pelatihan, teknis manajemen tambahan. 4. Efektivitas strategi SDM. Tingkat pencapaian target SDM, rekrutmen, rotasi, promosi, dan referensi. 5. Keputusan dan keterlibatan karyawan. Tingkat kepuasan kerja dan loyalitas terhadap perusahaan. Metode evaluasi monitoring. Frekuensi pelaksanaan. Analisis beban kerja dan laporan kehadiran karyawan setiap 6 bulan. Penilaian kerja performance April setiap 3 bulan. Survei kompetensi dan hasil evaluasi kinerja setiap 6 bulan. Analisis laporan HR dan feedback dari manajemen divisi setiap tahun. Survei kepuasan kerja employment engagement server setiap tahun. Ya, tindak lanjut atau tindakan perbaikan terhadap penanggung jawabnya ya. Melakukan rekrutmen eh, tambahan atau redistribusi tenaga kerja antar divisi. Nah, penanggung itu penanggung jawab itu HRD dan kepala produksi. Nah, memberikan penghargaan atau pelatihan memberikan peningkatan kinerja itu dilakukan oleh supervisor atau dan HRD. Menyusun program pelatihan lanjutan sesuai hasil evaluasi dilakukan oleh HRD dan trainer internal. Penyempurnaan strategi rekrutmen dan sistem karir internal dilakukan oleh Human Resource Manager. Lalu menyusun kebijakan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang lebih baik dilakukan oleh HRD dan manajemen puncak. Analisis. Sistem monitoring dan evaluasi SDM ini berfungsi dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan perencanaan SDM di PT ABR. Evaluasi dilakukan secara berkala, eh, secara triwulan, semesteran, atau dan tahunan. Agar hasilnya selalu relevan dengan kondisi organisasi.
Data hasil evaluasi digunakan untuk memperbarui rencana SDM, terutama dalam hal kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, dan strategi pengembangan karir. Dengan penerapan sistem evaluasi SDM yang terstruktur seperti pada tabel di atas, PT ABR dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kesetar- ketersediaan tenaga kerja, memastikan tiap karyawan bekerja sesuai target, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis SDM di masa yang mendatang. Oke, lanjut ke bab penutup. Berarti itu kesimpulan yang kami dapatkan ada 5 buah. Nomor satu, perencanaan manajemen SDM adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi secara tepat, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu, maupun penempatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dua, manfaat membuat perencanaan manajemen SDM adalah satu, perencanaan sumber daya manusia penting bagi keberlangsungan organisasi karena memastikan ketersediaan talenta yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mendukung adaptasi terhadap perubahan. Tiga, langkah-langkah perencanaan SDM meliputi analisis ketersediaan SDM saat ini, prediksi kebutuhan SDM di masa depan, perumusan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas strategi. Yang keempat, strategi untuk mengisi posisi jabatan sesuai hasil perencanaan SDM meliputi rekrutmen eksternal, pengembangan internal, serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan otomatisasi. Yang terakhir, ada 5 perencanaan yang baik dan benar untuk keberlangsungan PT ABR. Menyusun rencana SDM jangka pendek dan jangka panjang, melakukan analisis jabatan atau job analysis, melakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau manpower forecasting, menetapkan strategi pengisian posisi atau staffing strategy, dan membangun sistem monitoring dan evaluasi SDM. Sarannya adalah penyusun dan penulis diharapkan mengerti dan memahami semua isi dari makalah ini. Karena makalah ini berisi ilmu pengetahuan tentang membuat perencanaan manajemen SDM itu sendiri. Ini adalah daftar-daftar pustaka yang kami ambil dari internet berupa jurnal ilmiah dan artikel. Ada sekitar berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada sekitar 15 buah daftar pustaka. Akan kami cantumkan di link di deskripsi di video YouTube kami di bawah dan makalahnya juga. Oke, sekian dari kami. Eh, dari saya Bagas Indra Banyu Perwita, lalu ada Aldi Kurniawan dan Rudolf Esanov Arnold. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.